Hei, orang tua bodoh, pergi kamu dari sini. Bikin kotor acara nikah orang aja lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan dua orang pasangan muda yang dikenal sukses dan kaya raya memutuskan untuk menggelar pernikahan mewah tanpa sepengetahuan keluarga mereka. Namun, meskipun mereka tak memberitahu keluarga, kabar pernikahan tersebut akhirnya tetap sampai ke telinga orang tua mereka karena diberitahu oleh orang lain. Hingga akhirnya orang tuanya datang ke pernikahan mereka dengan niat ingin turut merayakan kebahagiaan mereka. Tapi, bukan sambutan hangat yang didapat oleh orang tuanya, melainkan malah sebuah hinaan. Mereka tega mempermalukan orang tuanya di atas pelaminan, menyiramnya dengan air combran hingga basah kuyup. Hingga 1 minggu setelah kejadian tersebut, hidup mereka berbalik dihantui oleh banyak kesengsaraan. Bagaimanakah ceritanya? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gaun putih itu begitu indah, menjuntai megah di atas karpet merah hotel bintang 5, dengan detail bordir halus yang dijahit tangan oleh desainer terkenal. Meisya berdiri di depan cermin besar, wajahnya dirias sempurna, senyumnya mengembang. Tapi di balik itu, jantungnya berdetak cepat, bukan karena cinta, melainkan karena ego. Di ruangan lain, Raka tengah sibuk menjawab pesan dari rekan bisnis yang ingin mengucapkan selamat. Jasnya rapi, rambutnya klimis, dan di lengannya terpasang jam tangan mewah senilai 20 juta. Mereka bukan pasangan biasa. Mereka adalah simbol kesuksesan. Dua anak muda yang membangun kerajaan bisnis bersama sejak usia belia. Dari butik sederhana di pinggir kota, hingga memiliki 3 cabang restoran elit dan saham properti di tengah Jakarta. Segalanya terlihat sempurna. Namun satu hal yang tak mereka undang di hari pernikahan itu adalah masa lalu. Mas, kita udah pastikan kan? Nggak ada satupun dari keluarga kita yang tahu? Tanya Meisya lirih sambil menggenggam tangan Raka. Tenang aja, semua undangan kita yang atur. Nggak akan ada yang malu-maluin kita di sini, jawab Raka yakin. Mereka memang memutuskan menikah diam-diam. Tidak ada restu, tidak ada kabar. Bukan karena larangan, tapi karena gengsi. Meisya sudah lama meninggalkan kampung halamannya. Ia malu pada orang tuanya yang masih tinggal di rumah kayu, yang kadang hanya makan nasi dan garam. Sementara dirinya kini bersantap di restoran bintang 5. Beberapa jam sebelum acara dimulai, di sebuah gardu pinggir jalan tol, sepasang suami istri lanjut usia tampak kebingungan. Pak Darto memegangi map berisi undangan yang didapat dari tetangga desanya, dan Bu Sumi membawa bungkusan kain kecil berisi selendang tenun yang ingin ia berikan pada putrinya. "Mbah, kita yakin ini tempatnya?" tanya Bu Sumi. Suaranya bergetar. Pak Darto mengangguk pelan. "Nama Raka dan Meisyanya sama, Le. Mbah yakin ini acara anak kita. Mereka datang bukan untuk mengemis, bukan juga untuk menuntut. Hanya ingin melihat anaknya menikah. Hanya ingin memeluk, meski sebentar." Namun tak pernah mereka sangka, kehadiran mereka justru akan menjadi awal dari luka paling pahit yang akan tertoreh di hari sakral itu. Di ruang rias, MC sudah bersiap memanggil pasangan pengantin untuk naik ke pelaminan. Meisya tersenyum puas. Ia merasa tak ada satupun yang bisa merusak momen terindah dalam hidupnya. Tapi di luar ballroom, 2 tubuh renta berjalan perlahan, melewati pintu kaca dengan tatapan haru. Mereka tak peduli menjadi pusat perhatian. Yang mereka pikirkan hanya satu, anak mereka. Namun, ketika mereka berdiri di tengah keramaian, tak ada sambutan, tak ada sapaan hangat,
hanya tatapan heran dari para tamu yang tak mengenal mereka. Beberapa mulai berbisik. Beberapa yang lain menatap sinis karena mengira mereka pengemis yang nyasar. Dan dari kejauhan, Meisya mulai menyadari dua wajah yang selama ini ia hindari kini berdiri, tak jauh dari pelaminan. Wajahnya langsung berubah. Wajah Raka pun memucat. Ketegangan menguap di udara. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Darto dan Bu Sumi berdiri canggung di tengah ballroom yang begitu megah. Kaki mereka bergetar, bukan hanya karena kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dengan menumpang truk sayur, tapi juga karena pandangan orang-orang yang menyayat hati. Jas tamu yang mengilap, gaun pesta yang mentereng, dan parfum mahal yang memenuhi ruangan. Semua begitu kontras dengan baju lengan panjang Pak Darto yang mulai pudar warnanya, dan sandal jepit yang masih basah oleh hujan di luar. Meisya berdiri terpaku di pelaminan. Di depannya, sang ayah tersenyum kaku sambil membungkuk, sedangkan ibunya menahan air mata. "Maaf, nak." Bapak sama ibu datang mendadak. "Gak bermaksud ganggu." Suara Pak Darto terdengar lirih, nyaris tenggelam di antara musik dan bisikan tamu. Meisya menoleh cepat ke arah Raka. Wajahnya berubah kaku, seperti ingin berteriak. Raka melangkah maju, lalu berhenti tepat di depan pelaminan. Tamu-tamu mulai memperhatikan. Sebagian bahkan sudah merekam dengan ponsel mereka. Raka memandang Meisya dengan tajam. "Kamu bilang mereka gak akan datang." Meisya menggigit bibir, wajahnya memerah karena malu. Bu Sumi melangkah maju, membuka bungkusan kecil dari kain batik yang diselipkan di dalam tas plastik. "Ibu bawa selendang ini. Ibu tenun sendiri buat kamu, nak. Ibu pikir kamu mungkin mau pakai setelah resepsi selesai." Tangan Meisya mengangkat cepat, menepis tangan ibunya sebelum sempat mendekat. "Sudah, jangan bikin malu," bentaknya pelan namun tajam. Bu Sumi terpaku, matanya berair, mulutnya bergetar, tapi ia tak mampu mengucap sepatah kata pun. Pak Darto melangkah perlahan, mendekati menantunya. "Mas Raka, Bapak cuma ingin ngasih doa restu. Bapak..." Belum sempat kalimat itu selesai, Raka memalingkan muka. Ia melihat ke arah pelayan, lalu mengambil satu ember logam dari bawah meja dekorasi bunga. Isinya adalah air bekas rendaman bunga, melati dan mawar, yang kini menghitam dan keruh. Dalam hitungan detik yang terasa lambat, Raka mengangkat ember itu tinggi-tinggi. Pak Darto masih berdiri tegak, bingung, tak menyangka apa yang akan terjadi. "Jangan ganggu pernikahan kami," teriak Raka dengan suara keras. "Cipras!" Air keruh itu mengguyur kepala Pak Darto dengan deras. Semua orang di ruangan membeku. Tak ada tawa, tak ada suara. Pak Darto memejamkan mata, tubuhnya menggigil. Baju lusuhnya kini basah kuyup. Tangannya bergetar memeluk tubuhnya sendiri, menahan dingin, menahan malu, menahan luka yang menancap di dada. Bu Sumi menjerit pelan, lalu berlutut sambil memeluk suaminya yang lemas. Sementara Meisya menutup wajah dengan tangan, namun bukan karena menyesal. Ia menahan malu, takut semua mata di ruangan tahu bahwa mereka adalah orang tuanya. Beberapa tamu mulai bisik-bisik. Beberapa lagi sudah merekam detik demi detik kejadian itu. Tapi tak satu pun yang berani menghentikan. Wajah Raka tegang, napasnya memburu. Tapi ia merasa lega. Karena menurutnya masalah sudah selesai. Ia salah besar. Sebab di tengah para tamu, ada satu orang yang tak hanya menyaksikan, tapi juga mengenali siapa Pak Darto sebenarnya. Dan orang itu tak akan diam. Di pojok kanan ballroom, berdiri seorang pria setengah baya berkemeja abu-abu. Celana panjang hitam rapi, dengan wajah tenang namun penuh sorotan tajam. Namanya Pak Burhan, pemilik jaringan bisnis waralaba terbesar, yang selama ini menjadi investor utama di salah satu proyek kuliner milik Raka dan Meisya. Ia datang bukan karena undangan. Ia datang karena penasaran. Beberapa hari sebelumnya, ia mendengar desas-desus soal anak muda ambisius yang akan menikah mewah.
namun memutus hubungan dengan keluarga demi citra sosial. Ia tak menyangka bahwa rumor itu nyata dan lebih menyakitkan dari yang ia kira. Ketika ember itu disiramkan ke kepala Pak Darto, Pak Burhan mengernyit. Napasnya tertahan. Wajah pria renta yang gemetar itu bukan asing baginya. Ia melangkah perlahan, melewati tamu-tamu yang masih terdiam. Beberapa menunduk malu, beberapa memilih pergi diam-diam dari ruangan. Tapi tidak Pak Burhan. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan Pak Darto yang sedang duduk di lantai, bersandar di kaki istrinya yang menangis terisak. "Darto!" ucapnya pelan. Pak Darto mengangkat kepala. Matanya merah, bibirnya pecah-pecah karena menahan emosi. "Pak Burhan, astagfirullah, jenengan di sini?" ucap Pak Darto lirih. Suara seraknya nyaris tak terdengar. Raka yang masih berdiri di pelaminan tertegun. Ia mengenali pria itu. Ia bahkan pernah beberapa kali makan malam dengannya di acara investor. Tapi ia tak tahu siapa sebenarnya orang tua yang barusan ia permalukan. Pak Burhan menatap Meisya dan Raka tajam. "Jadi ini caramu menghargai orang tua, Raka? Ini caramu memperlakukan keluarga yang membesarkanmu, Meisya?" Wajah Meisya membatu. Napasnya tercekat. "Pak, saya mohon, jangan salah paham," ucap Meisya tergagap. "Tidak ada yang salah paham. Saya saksinya," ucap Pak Burhan tegas. Ia lalu membantu Pak Darto berdiri, lalu menoleh ke arah seluruh tamu. "Saudara-saudara sekalian, pria yang barusan kalian lihat disiram air dan dihina adalah Darto, salah satu mantan kepala gudang logistik nasional, yang jasanya besar dalam membangun sistem distribusi pangan di masa krisis 20 tahun lalu. Tanpa beliau, banyak daerah di negeri ini akan kelaparan. Dan yang kalian saksikan barusan adalah anaknya sendiri mempermalukannya." Semua mata kini menatap Raka dan Meisya. "Mulai hari ini, saya menarik seluruh dukungan modal saya dari bisnis kalian," kata Pak Burhan pelan tapi tegas. "Pak, tolong jangan, kami bisa jelaskan. Ini hanya kesalahpahaman." Raka mulai panik. Kesalahpahaman tidak terjadi di depan ratusan mata dan direkam puluhan kamera. Kalian tidak hanya mempermalukan keluarga kalian. Kalian mempermalukan diri sendiri. Dan saya tak ingin mendukung bisnis yang dibangun dari kesombongan. Pak Burhan menepuk bahu Pak Darto lembut, lalu berjalan keluar dari ballroom dengan tenang. Di belakangnya, tamu-tamu mulai beranjak pergi satu persatu. Acara yang semula megah berubah menjadi ruangan sunyi penuh rasa malu. Dan di tengah kekosongan, Raka hanya bisa terduduk di pelaminan. Meisya menangis diam-diam, tapi air mata itu bukan karena menyesal. Setidaknya belum saat itu. Sebab badai yang sesungguhnya baru akan datang esok hari. Malam itu, ballroom hotel yang semula megah berubah sunyi seperti kuburan. Meisya masih mengenakan gaun pengantinnya yang kini terasa berat seperti beban. Raka terduduk di atas pelaminan, matanya kosong, wajahnya pucat. Para tamu telah pergi, hanya tersisa beberapa petugas dekorasi yang mulai membereskan bunga dan tirai. Di luar ruangan, Pak Darto dan Bu Sumi duduk di halte kecil dekat parkiran hotel. Mereka basah kuyup, tubuh menggigil oleh sisa air keruh yang menempel di baju. Tapi tak satu pun dari mereka mengeluh. Mereka hanya diam, menatap jalanan gelap dengan tatapan yang tak lagi berharap. Keesokan harinya, badai itu datang. Video penyiraman Pak Darto telah tersebar di media sosial. Detik demi detik momen memalukan itu diunggah oleh tamu yang hadir. Dan dalam waktu kurang dari 12 jam, video itu viral. Judulnya menyakitkan. Anak siram orang tuanya sendiri di hari pernikahan demi jaga gengsi. Komentar membanjiri ratusan ribu. Seburuk itukah mereka memandang orang tua? Sumpah demi Allah, ini keterlaluan. Orang tua bukan beban, mereka itu berkah. Kalian akan menyesal. Akun Instagram Meisya langsung diserbu hujatan. Followernya turun drastis.
Brand-brand yang dulu bangga memasang iklannya di akun Meisya, satu persatu menarik diri. Semua kerjasama dihentikan. Raka pun mengalami hal serupa. Investor utama restoran mereka, yang selama ini mendukung dari balik layar, mengumumkan penarikan modal secara terbuka. Semua platform berita membahas soal moral, etika, dan pentingnya menghargai orang tua. Nama Raka dan Meisya menjadi perbincangan, tapi bukan sebagai inspirasi, melainkan sebagai peringatan. Dan semuanya hancur begitu cepat. Pagi itu, Meisya terduduk di ruang tamu apartemen mewahnya yang sepi. Ia memandangi cermin besar di depannya. Gaun pengantin yang masih tergantung di dinding, kini tampak seperti hantu. Wajahnya bengkak karena semalaman menangis. Tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena kehilangan segalanya. Ponsel Raka tak berhenti berbunyi. Pesan dari supplier, dari tim hukum, dari pihak manajemen restoran, semua membawa kabar buruk. Karyawan mulai mengundurkan diri. Cabang usaha mulai tutup satu persatu. Dan yang lebih parah, rekening mereka dibekukan karena adanya audit mendadak. Meisya, kita benar-benar hancur, bisik Raka dengan suara parau. Meisya hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Gara-gara orang tuamu, semuanya jadi begini, suara Raka meninggi. Meisya mendongak. Jangan salahin mereka, ini salah kita. Kita yang malu ngakuin mereka orang tua kita. Ruangan itu sunyi, hanya suara kipas langit-langit yang berderak pelan. Dalam keheningan itu, akhirnya Meisya berdiri. Ia berjalan perlahan ke arah pintu, lalu menatap ke arah luar jendela. Jakarta yang dulu tampak gemerlap kini terasa dingin dan mengerikan. Ia tak lagi punya panggung. Ia hanya punya kenangan dan penyesalan. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Meisya menangis bukan karena kehilangan bisnis, tapi karena sadar. Ia telah kehilangan orang tua yang seharusnya paling ia jaga. Dan itu tak bisa dikembalikan. Hari telah sore ketika Meisya berdiri di depan cermin besar di kamar apartemennya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tanpa riasan, dan mata sembab karena terlalu sering menangis. Ia menatap bayangannya sendiri, seperti mencoba berbicara pada seseorang yang dulu ia kenal. Dirinya yang lama, yang masih punya hati sebelum tenggelam dalam dunia glamour. Di sisi lain ruangan, Raka masih menelpon sana-sini, mencari celah untuk menyelamatkan bisnis mereka yang runtuh. Tapi tak ada satupun yang menjawab. Bahkan sahabat dekatnya, partner kerja yang dulu membanggakan kerja keras mereka, kini enggan mengangkat telepon. Meisya, kamu mau ngapain keluar? Sekarang bukan saatnya jalan-jalan, ucap Raka kesal ketika melihat istrinya mengambil jaket lusuh dan memasukkan beberapa lembar uang ke dalam saku. Meisya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu membuka pintu. Langit Jakarta mendung saat itu. Angin sore meniup rambutnya lembut ketika ia keluar dari gedung apartemen. Dengan langkah berat, ia menyetop ojek online dan menyebutkan satu tempat yang tak pernah lagi ia kunjungi sejak bertahun-tahun lalu. Kampung halamannya. Di sepanjang perjalanan, hatinya terus berdegup. Ia memandangi jalanan yang mulai gelap, lampu-lampu kota yang tampak biasa saja hari ini. Tak ada lagi sorotan, tak ada lagi kamera. Hanya sepi, dan suara hatinya yang menggemuruh. 2 jam kemudian, ojek yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah gang kecil yang dulu selalu ia lewati saat masih sekolah. Udara kampung itu masih sama, hangat, tapi kali ini menusuk. Ia berjalan pelan melewati rumah-rumah kayu, menyapa tetangga dengan anggukan malu. Sampai akhirnya ia berdiri di depan rumah paling ujung. Rumah kecil berdinding papan, dengan halaman tanah yang tampak becek setelah hujan. Pintu rumah terbuka sedikit. Dari celahnya tampak sosok wanita tua yang tengah menjemur kain basah di kursi plastik. Bu, suara Meisya serak, nyaris tak terdengar. Bu Sumi menoleh. Tubuhnya membeku sesaat. Meisya menunduk dalam-dalam. Matanya berair. Ia tak tahu harus bicara apa. Tapi langkah kaki Bu Sumi tidak maju. Ia hanya berdiri mematung,
Matanya memandangi anak perempuannya yang dulu pergi tanpa pamit. Dan kini kembali setelah mengusirnya dari pelaminan. Bu, aku mau minta maaf. Meisya bersimpuh. Air matanya jatuh tak terbendung. Namun Bu Sumi masih diam. Tak ada pelukan. Tak ada senyum. Hanya sorot mata yang tak lagi sama. Sorot mata yang dulu penuh harap, kini berubah menjadi luka. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara kursi bergeser. Pak Darto keluar dengan bantuan tongkat kayu. Wajahnya pucat. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali Meisya lihat. Anak itu langsung berlutut di hadapan ayahnya, menggenggam lutut lelaki tua itu. Bapak, maafin aku, Pak. Aku bodoh, aku jahat, aku hina. Pak Darto memandang langit sebentar, lalu menunduk pelan. 1 minggu lalu, kamu berdiri di pelaminan dan menyiram kami, seperti kami ini kotoran. Meisya menangis histeris. Pak, Bu, tolong, kasih aku kesempatan sekali lagi. Hening. Dan dalam hening itu, Pak Darto hanya berkata satu kalimat. Waktu itu kamu menolak kami di depan semua orang. Sekarang, silakan pulang. Kami bukan siapa-siapa. Dan pintu rumah perlahan ditutup. Meisya terduduk lemas di tanah becek. Tangannya gemetar, wajahnya bersimbah air mata, dan tak satu pun orang kampung mendekat. Ia sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Meisya benar-benar merasa kehilangan. Malam itu, Meisya duduk di emperan rumah yang telah menutup pintunya. Lampu rumah-rumah sekitar mulai dipadamkan satu persatu. Hanya gemerisik angin malam dan suara cicak di dinding yang menemaninya. Ia masih mengenakan jaket tipis yang tak cukup hangat untuk menahan dingin yang menggigil dari dalam dadanya. Lumpur di ujung roknya mengering. Tangannya kotor. Tapi ia tak peduli. Ia tak lagi memikirkan penampilannya. Ia bahkan tak menyadari bahwa para tetangga mengintipnya dari balik jendela. Bertanya-tanya dalam hati, kenapa Meisya bisa sampai duduk terisak sendirian di tanah kampung seperti itu. Beberapa tahun lalu, ia adalah gadis desa yang penuh semangat, yang dibanggakan banyak orang karena bisa kuliah dan sukses di kota. Tapi malam itu, semua kebanggaan itu berubah menjadi bayangan yang ia sendiri ingin lupakan. Menjelang tengah malam, hujan rintik turun. Meisya tetap duduk, tidak bergeming. Tubuhnya mulai menggigil. Di dalam rumah, Bu Sumi sebenarnya belum tidur. Ia duduk di dekat jendela, mendengar tangis Meisya dari luar. Tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk membuatnya melangkah keluar. Pak Darto pun hanya terbaring di kasur tipisnya. Matanya terbuka, namun ia hanya menatap langit-langit, seakan semua perasaan telah menguap bersama harga dirinya, yang dilukai di hari sakral anaknya sendiri. Pukul 3 dini hari, Meisya baru bangkit perlahan. Ia berjalan tertatih-tatih ke musala kecil dekat gang, lalu duduk bersandar di dinding depan. Kakinya kaku, kepalanya pening, dan perutnya kosong. Esok pagi, ia kembali ke kota dengan langkah berat. Wajahnya kusut, jaketnya basah, dan tubuhnya lemas. Sesampainya di apartemen, ia membuka pintu dan mendapati Raka duduk di lantai dengan wajah gelisah. Beberapa berkas bisnis berserakan di meja. Aku gak bisa tidur, ucap Raka pelan. Berita makin gila. Kita dilaporin ke pengadilan moral oleh komunitas sosial. Dan ternyata, kontrak-kontrak properti yang kita pegang banyak yang batal. Kita terancam bayar penalti ratusan juta. Meisya duduk di sofa, menatap lantai. Aku udah ke rumah orang tuaku. Raka menoleh. Terus? Mereka gak mau maafin. Jawabnya singkat. Keduanya terdiam. Di antara gemuruh masalah yang makin menumpuk, tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan selain duduk, menyesali semuanya. Hari-hari berikutnya, berita buruk datang silih berganti. Kredit properti diputus. Bank meminta pelunasan dalam waktu 30 hari. Rekening bisnis diblokir sementara karena audit mendalam. Dan lebih dari itu, pemilik gedung tempat mereka menyewa butik memutuskan untuk mengakhiri kerjasama. Mereka mencoba menjual mobil,
Tapi harga pasar anjlok karena reputasi mereka. Apartemen juga mulai diganggu pengelola karena keterlambatan pembayaran listrik dan air. Satu malam, ketika mereka sedang makan mie instan berdua di dapur, Raka berkata pelan, "Kita tinggal punya uang cukup untuk 2 bulan sewa. Setelah itu, entahlah." Meisya tak menjawab. Ia hanya mengunyah perlahan mie yang tawar tanpa lauk dengan mata yang mulai basah. "Semua ini karena kita malu sama orang tua," lanjut Raka. "Padahal mereka satu-satunya yang mungkin bisa bantu kita bertahan." Meisya meletakkan sendoknya. Suaranya gemetar. "Aku gak tahu harus mulai dari mana, Ra. Aku takut." Raka memandang istrinya dalam diam. Lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Besok kita ke kampung. Kita minta maaf sama mereka. Kita bersimpuh kalau perlu. Kalau nggak dimaafin juga, setidaknya kita udah coba." Meisya mengangguk pelan, tapi hatinya tak tenang. Ia tahu, mungkin maaf masih terlalu jauh untuk dijangkau. Tapi hanya itu satu-satunya pintu harapan yang tersisa. Dan mereka tak tahu bahwa hari esok akan menjadi titik balik terakhir yang bisa mereka lalui. Pagi itu, langit mendung kembali menyelimuti Jakarta. Meisya dan Raka berdiri di depan halte kecil, menunggu mobil travel yang akan membawa mereka kembali ke kampung halaman. Tak ada koper, hanya 2 tas lempang berisi pakaian sederhana dan beberapa dokumen penting. Mereka tidak berbicara banyak selama perjalanan, hanya saling mencuri pandang sesekali, lalu menunduk lagi dalam diam. Setibanya di desa, suasana terasa berbeda. Anak-anak berlarian di jalanan tanah, ibu-ibu menjemur pakaian, dan aroma asap kayu dari dapur sederhana menyambut hidung mereka. Tapi tak satu pun wajah yang ramah mereka temui. Semua pandangan seolah menyimpan tatapan tajam, yang menggambarkan kecewa dan benci. Langkah mereka berat saat memasuki gang kecil menuju rumah Pak Darto dan Bu Sumi. Pintu rumah tertutup rapat. Gordon digulung ke dalam. Tak ada suara, hanya suara ayam berkokok dan daun pisang yang bergoyang karena angin. Raka menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu kayu itu 3 kali. "Assalamualaikum, Pak, Bu." "Ini Raka." Tak ada jawaban. Meisya mencoba memanggil pelan. "Bu, ini Meisya, Bu. Kami minta maaf." Sunyi. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Gordon di jendela sedikit tersingkap. Terlihat sepasang mata dari balik kain tipis itu. Mata yang Meisya kenali sebagai milik ibunya sendiri. Meisya langsung bersimpuh di depan pintu. "Bu, tolong bukain pintunya, Bu. Kami gak minta apa-apa, cuma pengen denger ibu ngomong lagi." Tiba-tiba, pintu terbuka sedikit. Tapi bukan Bu Sumi yang berdiri di sana. Seorang tetangga tua, Ibu Neneng, yang sejak tadi mengintip dari balik rumah, datang dan berdiri di ambang pintu rumah Pak Darto. "Pak Darto belum bisa temui kalian," kata Bu Neneng pelan. "Sejak kejadian itu, beliau sakit, nggak bisa jalan. Ibu Sumi ngurusin beliau sendirian." Meisya terhenyak. Raka melangkah maju. "Kami benar-benar minta maaf, Bu. Kami siap ngerawat mereka. Kami siap tinggal di sini kalau perlu." Bu Neneng menggeleng pelan. "Nak, luka di hati orang tua gak sama kayak luka di badan. Yang kalian siram bukan cuma tubuh mereka, tapi harga diri, kasih sayang, dan masa lalu mereka." Meisya menangis lagi. Kali ini lebih dalam, lebih lepas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu jatuh tersungkur di tanah depan rumah itu. Bu Neneng tak sanggup melihat lebih lama. Ia masuk kembali dan menutup pintu. Meisya dan Raka kembali sendiri. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, suara lembut tapi tegas terdengar dari balik pintu kayu itu. "Meisya." Meisya menoleh cepat. Itu suara Bu Sumi. "Aku dengar suara kamu dari tadi. Tapi biarlah pintu ini tetap tertutup dulu. Bukan karena kami benci, tapi karena kami belum siap. Bapakmu masih belum kuat bicara. Kami sedang belajar ikhlas." Meisya hanya bisa menempelkan dahinya ke tanah. "Kalau memang kamu mau berubah, buktikan. Gak harus hari ini.
Tapi jangan pernah datang lagi hanya bawa tangisan. Datanglah dengan perbuatan. Setelah itu, senyap kembali menyelimuti. Dan Meisya tahu, itulah bentuk maaf paling awal yang bisa ia dapatkan. Bukan pengampunan penuh, tapi sebuah isyarat bahwa pintu itu masih mungkin terbuka. Suatu saat nanti, ia bangkit perlahan, menggenggam tangan Raka. Ayo kita pulang, kita harus mulai dari bawah lagi. Tapi kali ini, gak akan kita ulangi kesalahan yang sama. Raka menunduk. Iya, kita mulai dari rasa hormat. Dan mereka pun berjalan pergi. Bukan sebagai pengantin kaya raya, tapi sebagai dua manusia yang kehilangan segalanya. Dan bertekad menemukan kembali makna hidup mereka. Semenjak kepulangan mereka dari kampung, Meisya dan Raka menetap di sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3 kali 4 meter di pinggiran kota. Dindingnya dari triplek, atapnya bocor di beberapa sudut. Dan di malam hari, suara tikus sering terdengar dari langit-langit. Tapi anehnya, ruangan kecil itu terasa lebih jujur, lebih menenangkan dibanding apartemen mewah yang dulu mereka tinggali. Setiap pagi, Meisya bangun lebih awal. Ia memasak mie instan dan air panas, lalu membersihkan kamar kecil mereka dengan sapu lidi yang ia pinjam dari tetangga sebelah. Sementara Raka mulai mencari pekerjaan serabutan. Dari membantu parkir di minimarket, hingga bantu-bantu angkut barang di pasar induk. Tak ada lagi mobil mewah, tak ada lagi makan malam di restoran. Tapi untuk pertama kalinya, mereka menjalani hari-hari dengan rasa sadar dan hati yang lebih bersih. Suatu pagi, Meisya menemukan sebuah kios kecil di ujung gang yang dijual murah karena sudah lama tak dipakai. Kios itu dulu tempat penjual gorengan, tapi kini hanya berisi rak berdebu dan dinding kusam. Gimana kalau kita mulai jualan makanan ringan di sini? Tanya Meisya dengan raut penuh harap. Raka menatapnya sejenak. Uang kita cuma cukup buat hidup 2 minggu. Meisya menggenggam tangannya. Kalau ini gagal, kita bisa kerja apapun. Tapi aku pengen kita punya sesuatu yang kita mulai dari bersih. Nggak dari pamrih, nggak dari gengsi. Cuma dari kejujuran. Akhirnya, dengan sisa tabungan yang mereka punya, mereka membeli tepung, minyak goreng, tahu, singkong, dan 1 kompor gas kecil. Meisya mulai membuat gorengan dari resep ibunya, yang dulu sering ia anggap kampungan. Tapi kini, setiap tetes adonan terasa seperti penghapus bagi dosa masa lalu. Di hari pertama berjualan, hanya ada 2 pembeli. Hari kedua, 5 orang. Hari ketiga, mulai ramai anak-anak sekolah yang mampir. Meisya selalu tersenyum, selalu menyapa dengan lembut, dan selalu memberikan potongan gratis untuk anak-anak yatim yang lewat. Raka pun ikut membantu. Ia mengantar pesanan kecil ke rumah-rumah sekitar, mengantar dengan jalan kaki meski panas menyengat. Nama kios itu mereka beri, Selendang Ibu. Bukan tanpa alasan. Meisya menyimpan kain tenun yang dulu ia tolak dari ibunya, dan kini ia bingkai kecil-kecil, lalu gantung di dinding kios. Tiap kali melihatnya, ia mengingat bahwa semuanya tak akan pernah benar, jika lupa dari mana ia berasal. Suatu hari, seorang pria paruh baya datang menghampiri kios itu. Wajahnya asing, tapi pakaiannya rapi. Ia membeli beberapa gorengan, lalu bertanya, "Ini usaha sendiri?" Meisya mengangguk. "Iya pak, kami baru mulai 2 minggu. Rasanya enak. Niat ya masaknya," ujar pria itu sambil tersenyum. Ia lalu menuliskan sesuatu di kertas kecil dan menyerahkannya pada Raka. "Kalau kalian serius, coba hubungi nomor ini. Saya kenal beberapa pengelola kantin sekolah. Siapa tahu bisa bantu jualan lebih luas." Raka menerima kertas itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak. Kami sangat menghargai ini." Setelah pria itu pergi, Meisya memandangi langit yang mulai cerah. Hari itu, mereka hanya mendapat untung 30.000, tapi rasanya seperti 3 juta. Bukan karena jumlahnya, tapi karena semua itu mereka peroleh tanpa menginjak siapapun, tanpa menyakiti, tanpa mengabaikan orang tua.
Dan itu cukup untuk membuat mereka tetap berdiri. Beberapa minggu berlalu. Kios kecil bernama Selendang. Ibu kini mulai dikenal warga sekitar. Pelanggan makin ramai, mulai dari ibu rumah tangga, pedagang sayur, hingga sopir ojek yang mampir setiap pagi. Meisha mulai terbiasa dengan tangannya yang hitam karena minyak. Dan Raka sudah tidak lagi canggung menawarkan pesanan dari rumah ke rumah. Mereka tidak lagi membicarakan soal saham, hotel, atau branding di media sosial. Mereka bicara soal bagaimana bisa menyisihkan uang untuk membeli minyak goreng esok hari, bagaimana mencari harga singkong yang lebih murah, dan bagaimana bersyukur meskipun penghasilan mereka hanya cukup untuk bertahan hari demi hari. Namun justru dari sanalah rezeki mulai datang sedikit demi sedikit. Pria paruh baya yang beberapa waktu lalu memberi kartu nama, ternyata bukan sembarang orang. Ia adalah kepala koperasi kantin sebuah yayasan pendidikan swasta. Setelah mencicipi beberapa gorengan dan tahu isi buatan Meisha, ia tertarik memesan 200 biji tiap hari untuk dijual kembali ke 3 kantin sekolah di sekitar kota. Rasanya gurih, nggak terlalu asin, dan nggak pakai bahan pengawet. Cocok buat anak-anak, kata pria itu saat menelpon Meisha dengan suara ramah. Tangis Meisha pecah saat mendengar pesanan itu. Ia menutup mulut, menatap Raka, lalu memeluknya erat-erat. Ra, kita dikasih kesempatan. Raka hanya menunduk. Tak ada kata yang cukup menggambarkan perasaannya saat itu. Dulu mereka sombong dengan omset ratusan juta, kini mereka bersyukur karena bisa menjual tahu isi ke sekolah. Dari pesanan kantin itu, mereka mulai menyisihkan keuntungan sedikit demi sedikit. Bukan untuk foya-foya, tapi untuk memperbaiki gerobak jualan, untuk beli plastik kemasan yang lebih bagus, dan untuk satu hal yang belum pernah mereka lakukan dulu, menyisihkan sebagian untuk sedekah. Setiap Jumat, Meisha menyisihkan 10% dari hasil jualan untuk dibungkuskan dalam bentuk nasi dan lauk sederhana, lalu diberikan ke pemulung yang lewat di sekitar pasar. Ia tak ingin lagi hidup tanpa nurani. Ia tahu, ini caranya menebus semua yang telah ia rusak dulu. Suatu sore, saat Meisha tengah membersihkan loyang besar bekas menggoreng bakwan, datang seorang wanita muda membawa anak kecil ke kiosnya. Wajahnya asing, tapi senyumannya hangat. Maaf, ini kios Selendang Ibu ya? Yang viral di TikTok? Meisha mengerutkan dahi. Viral? Wanita itu menunjukkan video di ponselnya. Ternyata, salah satu pelanggan merekam suasana kios, menyorot potongan bingkai selendang tenun dan kisah di balik nama kios itu. Dalam video itu, suara Meisha terdengar menceritakan bagaimana ia kehilangan segalanya karena mengabaikan orang tua, dan kini berusaha memperbaiki semuanya. Video itu mendapat ribuan komentar, dan banyak dari mereka ingin datang langsung untuk membeli. Beberapa menyumbang bahan baku. Bahkan ada yang menanyakan rekening untuk bantu modal. Meisha terdiam. Ia tak menyangka kisah yang dulu membuatnya malu kini justru menjadi pintu kebaikan. Hari-hari selanjutnya, pembeli makin banyak. Pesanan makin ramai. Meisha dan Raka mulai dibantu oleh tetangga sekitar. Mereka membuka 2 kios tambahan dengan sistem kemitraan. Tidak dengan perjanjian rumit seperti dulu, tapi cukup dengan niat baik dan kepercayaan. Tapi di balik semua kesibukan itu, ada satu hal yang belum bisa mereka perbaiki. Pintu rumah orang tua Meisha masih tertutup, dan itulah hal yang masih mengganjal di hati Meisha setiap kali ia menutup kios di malam hari. Sampai akhirnya, satu sore, saat langit mulai jingga dan kios hampir tutup, datang seorang lelaki muda tergesa-gesa membawa kabar yang membuat lutut Meisha lemas. Mbak Yu, cepat pulang ke kampung. Pak Darto jatuh dari kursi. Kondisinya kritis. Sore itu juga, Meisha dan Raka tak sempat mengepak banyak barang. Mereka hanya membawa ransel kecil, lalu menumpang mobil sewaan yang kebetulan biasa mengantar sayuran ke desa. Sepanjang perjalanan, Meisha terus menggenggam tangannya sendiri.
Keringat dingin membasahi leher dan pelipisnya, meski matahari mulai tenggelam. Setiap detik dalam mobil itu seperti duri yang menusuk. Pikiran Meisya kacau. Matanya sembab, mulutnya terus komat kamit menyebut nama Allah, memohon agar ayahnya masih diberi kesempatan untuk ia peluk, untuk ia minta maaf, meski hanya sekali. Sesampainya di desa, suasana rumah Pak Darto tampak ramai. Beberapa warga terlihat duduk di halaman depan. Wajah-wajah mereka penuh kecemasan. Meisya langsung berlari menembus kerumunan. Ia tak peduli lagi pada apa yang akan orang-orang pikirkan. Ia hanya ingin melihat ayahnya. Hanya itu. Di dalam rumah, Bu Sumi duduk di dekat dipan kayu tempat Pak Darto berbaring lemah. Wajah lelaki tua itu pucat, napasnya tersengal, dan mata yang biasanya tajam kini redup. Selang oksigen sederhana terpasang di hidungnya. Bantuan dari bidan desa yang hanya bisa berbuat sebisanya. "Pak," suara Meisya tercekat. Ia langsung berlutut di sisi dipan. Pak Darto membuka matanya perlahan. Ada sedikit kilau yang muncul sesaat ketika melihat wajah anak perempuannya di hadapannya. Meisya menangis. "Maaf, Pak, maaf, maaf, maaf." Tangannya menggenggam jari ayahnya yang kurus. Raka berdiri di belakang, menunduk dalam diam. Hatinya remuk melihat pemandangan itu. Bu Sumi mengusap kepala Meisya, pelan. "Sudah, Le, jangan nangis. Bapakmu masih dengar kok. Sejak kemarin juga, dia nyebut-nyebut namamu terus." Pak Darto menggerakkan bibirnya perlahan. Hampir tak terdengar. "Anakku, pulang." Itu saja yang terucap. Tapi cukup untuk membuat tubuh Meisya tersungkur dalam pelukan ayahnya. Tangisnya pecah. Keringat di tubuh Pak Darto masih hangat. Tapi denyut nadinya makin lemah. Malam itu, doa demi doa dipanjatkan di ruang kecil itu. Tak ada sorotan kamera. Tak ada pesta. Tak ada bunga. Hanya suara tangis, jikir yang lirih, dan kepedihan seorang anak yang baru menyadari nilai seorang ayah. Ketika semuanya hampir terlambat. Beberapa jam kemudian, tubuh Pak Darto mulai dingin. Meisya masih memeluknya. Ia tak mau melepaskan. "Pak, bangun, Pak. Jangan tinggalin aku dulu. Aku belum cukup membalas semua kasih sayangmu." Tapi waktu tak pernah mundur. Dan nasi yang sudah menjadi bubur tak bisa dihangatkan kembali. Pagi harinya, jenazah Pak Darto dimandikan dan disalatkan di masjid desa. Warga datang ramai-ramai. Bukan karena harta, tapi karena dulu Pak Darto adalah orang yang tak pernah menolak dimintai tolong. Orang yang diam-diam membantu tetangga saat kesusahan. Orang yang jujur dan sederhana. Meisya berjalan di belakang keranda ayahnya sambil memeluk foto lamanya. Foto keluarga kecil yang dulu sering ia sembunyikan di lemari karena merasa malu. Kini, foto itu ia bawa kemanapun. Sebab hanya itu yang tersisa dari sosok yang pernah ia abaikan. Dan hari itu, di pemakaman yang sunyi, Meisya bersumpah dalam hati, ia tak akan pernah lagi berpaling dari orang-orang yang menyayanginya tanpa syarat. Seminggu setelah pemakaman Pak Darto, suasana rumah kecil itu masih sunyi. Bu Sumi duduk di kursi kayu dekat jendela, mengenakan kerudung lusuh berwarna coklat yang biasa ia pakai untuk pergi ke pasar. Tangannya memegang tasbih, mulutnya terus bergumam lirih, namun sesekali air matanya jatuh membasahi pipi. Di ruang tengah, Meisya menyapu lantai. Tak ada lagi wajah riasan atau baju mahal. Ia mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat seadanya. Sejak kepergian ayahnya, ia memilih tinggal di rumah itu. Raka pun menyanggupi. Mereka tidur di kamar belakang, berbagi alas dengan ibunya, dan bergantian membantu menyiapkan makan. Setiap pagi, Meisya membantu mencuci pakaian warga, dan malamnya ia kembali meracik adonan gorengan yang akan dikirim ke kios selendang ibu di kota. Mereka tak ingin meninggalkan usaha yang telah jujur mereka bangun, tapi kini mereka mengelolanya dari jauh, sambil tetap menjaga ibu. Raka juga tak banyak bicara. Ia lebih sering mengurus sawah kecil milik almarhum Pak Darto yang lama terbengkalai.
Ia menanam kangkung dan cabai, belajar dari petani tua yang tinggal di seberang sungai. Hidup mereka berubah total. Dari lampu gantung kristal menjadi lampu minyak. Dari kasur empuk hotel menjadi tikar pandan. Tapi entah kenapa, kali ini mereka merasa lebih damai. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi keinginan untuk tampil memukau. Hanya ada keikhlasan dan kesadaran bahwa semua yang mereka cari selama ini ternyata sudah ada di rumah sejak dulu. Suatu sore, Bu Sumi duduk di beranda sambil menatap langit senja. Meisya datang dan duduk di sampingnya, membawa teh hangat. "Bu, boleh aku peluk ibu?" Bu Sumi tersenyum kecil, lalu membuka tangannya. Meisya langsung bersandar, memeluk tubuh tua itu seperti anak kecil yang ketakutan. "Aku nyesel, Bu. Aku terlalu jauh melangkah dan lupa kalau rumah ini yang paling pertama percaya padaku." Bu Sumi mengusap kepala Meisya dengan lembut. "Setiap anak pasti pernah salah langkah, Le. Tapi yang penting, kamu tahu jalan pulangnya." Air mata Meisya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sesak, melainkan karena hati yang mulai ringan, perlahan disembuhkan oleh waktu dan pelukan ibu. Beberapa hari kemudian, datang surat dari yayasan sosial yang pernah melihat kisah mereka di media. Mereka menawarkan kerjasama untuk mengisi pelatihan usaha kecil bagi para ibu di kampung. Meisya dan Raka diundang menjadi pembicara. Bukan sebagai motivator, tapi sebagai orang yang pernah jatuh karena kesombongan, lalu bangkit dengan kejujuran. Awalnya mereka ragu, tapi Bu Sumi berkata pelan, "Kalau kamu bisa jadi pelajaran buat orang lain, kenapa harus disimpan sendiri?" Dan akhirnya Meisya mengangguk. Ia tahu, kisah pahit masa lalunya bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang, agar tak lagi diulangi. Hari itu, aula kecil di balai desa dipenuhi ibu-ibu yang membawa buku catatan. Sebagian lainnya menenteng keranjang berisi hasil kebun dan kerajinan tangan mereka. Di ujung ruangan berdiri papan tulis dengan tulisan tangan. Pelatihan usaha kecil untuk perempuan desa. Di tengah ruangan, Meisya berdiri dengan wajah gugup, namun sorot matanya mantap. Di sampingnya, Raka duduk sambil memegang laptop bekas yang mereka pinjam dari perangkat desa. Tak ada dekorasi mewah, tak ada panggung tinggi, tapi suasananya hangat. Karena hari itu, Meisya tidak sedang berdiri sebagai wanita kaya yang ingin dihormati. Ia berdiri sebagai manusia yang pernah jatuh dan bersyukur karena masih bisa bangkit. Ia membuka sesi pelatihan dengan kisahnya sendiri. "Dulu saya pikir kesuksesan itu soal seberapa tinggi kita berdiri di atas orang lain. Tapi ternyata, yang benar adalah seberapa kuat kita bertahan ketika kehilangan semua hal yang dulu kita banggakan." Para ibu menyimak dalam diam. Beberapa menunduk, ada yang berkaca-kaca. Mereka mendengarkan bukan karena materi bisnis, tapi karena kejujuran yang keluar dari hati seseorang yang pernah salah dan tidak malu mengakuinya. Meisya memperlihatkan cara mengemas makanan, bagaimana mencatat keuangan harian sederhana, dan bagaimana menjaga hubungan baik dengan pembeli. Ia tidak menggunakan istilah rumit. Ia tidak membawa slide berwarna-warni. Hanya satu papan tulis, satu spidol, dan ketulusan. Setelah sesi selesai, satu persatu peserta mendekat. "Bakyu Meisya, saya dulu juga suka marah-marah ke orang tua. Tapi sejak dengar cerita panjenengan, saya jadi malu sendiri. Terima kasih sudah jujur. Saya jadi semangat buat buka usaha kecil lagi, meski usia sudah 50. Kalimat-kalimat itu terasa seperti balsem untuk luka hati Meisya. Ia tersenyum, mengangguk, dan menjawab dengan hangat. Di luar aula, Raka menunggu sambil menyusun sisa bingkisan yang mereka siapkan. Ia tak banyak bicara hari itu, tapi dalam diamnya, ia mengamati Meisya dengan mata berbinar. Bukan karena bangga, tapi karena kagum pada perubahan yang tumbuh perlahan, namun nyata. Malamnya, mereka kembali ke rumah Bu Sumi. Di teras rumah, suasana hening. Angin malam membawa suara jangkrik dari kebun sebelah. Meisya duduk di samping ibunya. "Bu, aku pengen tetap tinggal di sini.
Nggak apa-apa ya? Bu Sumi menoleh, menatap anaknya dalam remang lampu minyak. Selama kamu tahu caranya pulang, rumah ini akan selalu bisa kamu tinggali. Meisya menunduk. Pipinya hangat. Tangannya meraih tangan ibunya dan menggenggam erat. Raka datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Meisya, menatap langit yang mulai berawan. Aku jadi sadar, Meis. Hidup itu bukan tentang jadi paling tinggi, tapi paling benar. Meisya mengangguk. Ia tidak perlu menjawab, karena kali ini diam pun cukup untuk menguatkan. Di dalam kamar kecil itu malamnya, Meisya menatap cermin kecil di dinding. Wajahnya tidak secantik dulu, tidak secerah saat dihias makeup mahal. Tapi ia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu. Ia melihat dirinya yang baru, yang utuh, yang belajar untuk mencintai tanpa melupakan asal. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tersenyum, bukan karena dunia memujanya, tapi karena hatinya. Tidak lagi kosong. Pagi itu, cahaya matahari masuk dari sela-sela dinding papan rumah Bu Sumi. Burung-burung bersahutan dan angin lembut menyapu dedaunan di halaman belakang. Meisya sedang menyapu halaman, sementara Raka merapikan alat berkebun di sudut depan rumah. Rutinitas mereka kini sederhana, namun setiap langkah terasa penuh makna. Tiba-tiba terdengar suara sepeda motor berhenti di depan pagar bambu. Seorang pria berseragam pos turun dari motornya. Ia membawa sebuah amplop putih yang cukup tebal dengan stempel resmi dari salah satu instansi pemerintah. Permisi, ini ada surat buat Mbak Meisya dan Mas Raka, ucapnya sopan. Meisya menghentikan sapunya, menerima surat itu dengan tangan gemetar. Begitu dibuka, matanya langsung membesar. Di dalamnya ada undangan resmi untuk menghadiri sebuah acara penghargaan kewirausahaan skala provinsi. Rupanya, kisah selendang ibu telah menyentuh hati banyak pihak. Usaha kecil mereka dianggap memberi dampak sosial yang kuat dan menyentuh. Dalam surat itu tertulis jelas, Bapak dan Ibu Raka dan Meisya diundang secara resmi sebagai narasumber dan penerima penghargaan inspirasi wirausaha, berbasis keluarga dan pemulihan moral. Raka yang membaca bersama Meisya hanya bisa menghela napas panjang. Kita nggak pernah nyangka ya, Meis. Tempat yang dulu kita bangun buat nebus rasa bersalah, sekarang jadi pintu rezeki dan kehormatan. Meisya menatap surat itu lama sekali. Ia menggenggam tangan Raka pelan. Tapi kali ini, kalau kita diundang, kita nggak boleh lupa siapa yang kita ajak pertama. Beberapa hari kemudian, mobil pinjaman dari salah satu kenalan koperasi datang menjemput mereka ke kota. Tapi bukan hanya Meisya dan Raka yang duduk di dalamnya. Di jok tengah, Bu Sumi duduk mengenakan kerudung hijau muda dan baju batik sederhana. Wajahnya berseri, tapi tetap rendah hati. Sebelum berangkat, Meisya membantu ibunya memakai bros kecil di dada. Bu, ini bukan penghargaan buat aku sama Raka saja, tapi buat Bapak juga. Karena dari semua doa yang pernah kami abaikan, doa beliau tetap sampai lebih dulu. Bu Sumi hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Di gedung besar tempat acara berlangsung, para undangan duduk rapi. Di panggung utama, nama Meisya dan Raka dipanggil untuk naik dan menerima penghargaan. Kamera menyorot, tapi kali ini bukan kemewahan yang mereka tunjukkan. Raka maju dengan langkah tenang. Meisya mengikuti di sampingnya, lalu berhenti sejenak, menoleh ke arah bangku depan. Ia melambaikan tangan kecil ke arah ibunya yang duduk di barisan paling depan. Kamera ikut menyorot, dan untuk pertama kalinya, dunia melihat seorang wanita tua, sederhana, tapi penuh wibawa, tersenyum bangga dengan air mata yang mengalir lembut di pipinya. Meisya mengambil mikrofon, suaranya bergetar. Kalau ada satu hal yang kami pelajari dari semua kesalahan kami, itu adalah tidak ada satupun kesuksesan yang patut dibanggakan jika harus membuat seorang ibu menangis. Ruangan sunyi. Tapi hati semua orang yang hadir bergemuruh. Hari itu,
bukan hanya mereka yang menang, tapi juga semua orang tua yang pernah dilupakan, yang pernah diremehkan, namun tak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya. Setelah acara penghargaan itu, kehidupan Meisya dan Raka perlahan mulai menapaki jalan yang baru. Bukan kembali ke dunia yang dulu mereka agung-agungkan, tapi membangun satu dunia kecil yang lebih jujur, lebih bermakna, dan lebih membumi. Usaha selendang ibu mulai berkembang, bukan karena viralitas semata, tapi karena komitmen mereka menjaga rasa, pelayanan, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Beberapa kios mitra dibuka di desa-desa lain, dan semuanya dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak punya penghasilan tetap. Setiap mitra diajak dalam pelatihan bulanan, bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang nilai kehidupan dan tanggung jawab keluarga. Raka mendirikan tim kecil yang khusus, membantu warga desa yang ingin memulai usaha, namun terkendala modal dan bimbingan. Mereka menyebutnya gerobak kembali pulang. Program itu menyediakan peralatan usaha dasar untuk warga yang ingin kembali mandiri tanpa harus meninggalkan desa. Sementara Meisya lebih sering diundang untuk berbagi kisah di berbagai forum sederhana. Ia selalu menolak tampil di televisi nasional. Katanya, kisah ini bukan untuk jadi tontonan, tapi jadi pelajaran. Setiap malam, di rumah papan kecil itu, Meisya kini punya rutinitas baru. Ia menulis catatan harian di buku tulis bekas, menuliskan hal-hal kecil yang ia pelajari dari kehidupan sehari-hari. Satu malam, ia menulis, "Dulu aku menolak tanah karena mengira langit lebih indah. Tapi setelah jatuh dan dihantam bumi, baru kusadari. Tanah yang kupijak, itulah rumah paling aman yang pernah ada." Bu Sumi membaca catatan itu diam-diam, lalu menangis sambil memeluk anaknya dari belakang. "Terima kasih sudah kembali pulang, Le. Meski terluka, tapi kamu tidak membiarkan luka itu jadi kebencian." Meisya hanya menjawab dengan pelukan. Hari-hari terus berlalu. Mereka tak pernah lagi mengejar yang tinggi. Tapi justru karena itu, mereka berdiri lebih kokoh. Kios kecil mereka tetap ramai. Dan setiap pelanggan yang datang bukan hanya membeli gorengan, tapi juga menyerap kehangatan dari senyum yang jujur dan doa-doa yang tersimpan dalam diam. Pada ulang tahun pertama selendang ibu, mereka menggelar syukuran kecil di halaman rumah. Warga berkumpul, anak-anak bermain, ibu-ibu berbagi resep. Tak ada spanduk besar, tak ada panggung, tak ada mikrofon. Hanya satu meja sederhana berisi hidangan rumahan. Satu tikar panjang tempat semua duduk bersila bersama. Dan satu foto hitam putih yang diletakkan di ujung meja. Foto Pak Darto. Dengan senyum tenang dan tatapan teduh. Meisya menatap foto itu lama sekali. Ia berbisik dalam hati, "Pak, aku janji, semua ini gak akan aku ulangi. Kalau dulu aku malu karena Bapak, sekarang aku bangga karena jadi anakmu." Langit sore hari itu begitu cerah. Angin berhembus lembut, seperti menyampaikan jawaban. 2 tahun telah berlalu sejak hari paling kelam dalam hidup Meisya dan Raka. Sejak itu, waktu berjalan seperti aliran sungai, tidak pernah kembali, namun selalu membawa harapan baru. Kios selendang ibu kini telah menjelma menjadi gerakan. Bukan sekadar usaha makanan rumahan, tapi menjadi simbol perjuangan, permintaan maaf yang dipertanggungjawabkan, dan jalan pulang bagi banyak hati yang pernah tersesat. Hari itu, sebuah rombongan mahasiswa dari kota datang ke rumah sederhana mereka, ingin mewawancarai Meisya dan Raka untuk tugas akhir tentang dampak moral dalam dunia usaha kecil. Meisya menyambut mereka dengan hangat, memakai baju batik sederhana dan kerudung coklat tua yang dulu milik almarhum ibunya. "Boleh kami bertanya, Mbak Meisya, apa yang membuat Mbak bisa bertahan, padahal dulu sempat kehilangan segalanya?" Tanya salah satu mahasiswa dengan penasaran. Meisya tersenyum, matanya menyipit, dan suaranya tenang. "Karena saya pernah berdiri di puncak, tapi gak punya siapa-siapa buat saya peluk. Lalu saya jatuh, dan justru di tanah itulah saya menemukan pelukan yang sesungguhnya." Para mahasiswa menulis cepat,
Beberapa menunduk, diam-diam menyeka mata. Raka datang membawa minuman hangat, lalu duduk di samping istrinya. Ia tak banyak berkata-kata, tapi keberadaannya saja sudah cukup sebagai bukti. Ia adalah sosok yang pernah hilang arah, namun memilih tetap berjalan bersama, dalam suka maupun duka. Sore menjelang. Setelah para mahasiswa pamit, Meisha berjalan ke pemakaman. Ia membawa bunga kamboja yang baru ia petik di halaman. Ia berdiri di depan pusara Pak Darto, menunduk lalu duduk bersila. "Pak, lihat, Le sekarang gak lari lagi dari kenyataan. Le belajar, Pak, dan akan terus belajar sampai Allah kumpulkan kita lagi suatu hari nanti." Ia menaburkan bunga pelan-pelan, lalu memandang langit yang perlahan berubah jingga. Angin sore menghembus lembut, membawa harum tanah basah dan kenangan. Malam harinya, Meisha duduk di beranda rumah, menatap lampu minyak yang temaram. Raka duduk di sebelahnya, memegang tangan istrinya dengan tenang. Aku ingin rumah ini tetap jadi rumah semua orang yang pernah kehilangan arah. Biar gak ada lagi anak yang malu mengaku orang tuanya. Biar gak ada lagi pelaminan yang jadi tempat orang tua dihina. Raka mengangguk. Ia tak perlu menambahkan apapun, karena niat itu telah tertanam kuat dalam hati mereka berdua. Dan malam itu, di rumah kecil yang dulu pernah ditutup rapat karena kecewa, kini terbuka lebar untuk siapa saja yang ingin belajar tentang cinta, tentang penyesalan, dan tentang bagaimana meminta maaf tidak cukup hanya dengan kata, tapi harus dilanjutkan dengan bukti. Perjalanan mereka memang dimulai dari kesalahan besar, tapi mereka memilih untuk tidak berhenti. Dan dari situ, mereka menulis akhir yang bukan penutup, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.